Jess, ngapain lu sini? Lo lagi Iya, bosan lihat lagi. Bentar, ada kamera. Oh iya. Kita sapa dulu ya. Sapa dulu ya. Okay. Halo guys, welcome back to our YouTube channel CVT Indonesia. Bersama gue Reza Rever Dan gue Jess Andika Syarif. Jadi hari ini tuh kita tiba-tiba dapat message dari GoPass. Kita disuruh ke tempat ini nih. Nah, dia juga ngechat gue nih. Lu chat lu kan? Iya. Iya, guys mau challenge nih apa Iya, segala macam. Temui gue di rooftop lokasi ini. Iya, nah ini Wisma Indomobil ya. Iya, bener. Ini kita mau ngapain sih? Dia selalu ya full of surprise sebenarnya. Iya, emang nih orang kadang dulu suka tiba-tiba muncul. Ini Iya. sekarang tiba-tiba Nggak kirim kayak gini kirim malam-malam kayak ini gini, gitu. Terus aduh. ini lagi hujan-hujan lagi. Untung tadi pas kita nyampe sini nggak pas basah kuyup. Ya jangan macam-macam aja sih nanti disuruhnya ya. Iya, kita suruh basah-basahan lagi. Iya. Mana nih orang? 1 hour later. Nah, ini nih. Ini gimana? Pasti kalian pada bingung kan? Kenapa gue suruh kesini? Pas mau ngapain sih undang-undang kesini ah? Hujan lagi. Untung ini sudah Udah agak kering ya? Udah agak kering. Lu ada aja mau ngapain sih kita? Oke, tenang. Nggak usah marah-marah dan nggak usah bingung. Tujuan gua ngajak kalian ke sini itu untuk ngasih challenge ke kalian. Nah, challenge ya menggunakan mobil yang sudah ada di belakang kalian. R3 lama tapi nih. Lama. Wih, ada yang hybrid juga. Ini apa nih mau di-challenge? Ini mau challenge apa sih, Pas? Ini maksudnya gimana nih? Ngerti sih GoPass. Kok gue langsung dapet yang lama sih? Iya, Oh, nggak tapi- mau gue. Tenang aja, nggak semerta-merta Eja udah pasti dapat R3 yang non hybrid dan Jason pasti dapat yang R3 hybrid. Nah, untuk nentuin yang mana yang dapat yang R3 hybrid dan juga yang non hybrid, Hah? gua mau ngasih challenge pertama buat kalian. Wih, apa tuh? Nah, untuk menentukan siapa yang dapat mobil mana, kalian akan lari ke ujung sana. Waduh. Udah disuruh lari aja nih orang isu. Bagus bang. Siang-siang bolong nih. Bagus, tahu aja gue lebih kenceng. Siapa yang mau menang? Kompetitif ini Dia apa? badannya lebih fit dari gue nih. Ayo deh. Di ujung sana sudah ada kunci dari kedua mobil ini. siap. Jadi yang pertama ke sana punya advantage bisa milih mobil yang mana. Oh, Nah, pasti kalian udah tahu dong bedanya kuncinya ya. Kalau Iya yang dong. hybrid udah ada warna birunya. Yes. Dan kalau yang biasa itu hanya hitam biasa. Oke. Nah, jadi siapa yang akan menang? So ini dia R3 Challenge, adu irit, R3 Hybrid, dan R3 Non Hybrid. Nah, pasti kalian udah tahu dong keunggulannya apa kan R3 Hybrid dibandingkan non hybrid. Oh iya dong. Nah, udah ada teknologi hybridnya yang bisa menunjang keiritannya. Bener. Yang dapat Tapi- bisa dapat ini dong, advantage adu irit menang. dong. Betul. Nah, Iya. jadi makanya cepet-cepetan di sini nih. Nah, Oke. siap. Tapi yang dapat hybrid belum tentu juga bisa lebih irit. Kenapa tuh? Soalnya kemarin ada salah satu media tuh yang ngetes yang hybrid malah lebih boros. Oh, ya kita buktikan di sini. Kita buktikan ya. makanya di sini. Kita buktiin di sini ya. Oke. Ya udah. Sekarang kalian udah siap lari ke ujung sana? Siap, ayo. Untuk milih mobil kalian? Yes. Oke. 3, 2, 1, go! Oke. Aduh, dapat yang hybrid. Dapat yang hybrid ya. Saya dapat yang hybrid, Jason dapat Combustion yang GX biasa. hybrid. Oke. Tapi nggak usah berkecil hati, Jess. Kayak gue bilang tadi. Kaki menentukan di sini. Oh siap. Oke. Kaki menentukan mana kaki yang lebih gatel. Rute. Rute. Itu udah irit, apalagi yang udah pakai hybrid. Nah, kita lihat aja, belum tentu tapi juga. Belum tentu juga tadi kayak gue bilang ya gitu. Yes. Oke. Nah, untuk challenge selanjutnya, petunjuknya sudah ada di dalam mobil kalian. Oke. Jadi kalian langsung masuk aja ke mobil kalian dan ikutin petunjuk yang ada di mobil kalian. Let's go. Oke. Sip. Let's go. Dapatnya R3 hybrid. Kita akhirnya dapat yang hybrid. Yes. Tapi nggak apa-apa, ya kan ada media lain yang bilang kalau R3 non hybrid ini masih lebih efisien dibandingkan dengan yang hybrid. Jadi gue masih pede aja sih. Mudah-mudahan adu iritnya bisa menguntungkan teknologi mild hybridnya. Oke, ini clue pertama ini. Temukan lokasi ini. Wah, Pertamina. Ini jangan-jangan kita disuruh isi bensin ya. Oke, siap. Nah, kebetulan di R3 non hybrid ini dia head unitnya sudah support ada integrated waste.
Oke deh, kita masukin aja ke Google Maps. Dan kebetulan head unitnya udah support mirroring, jadi bisa kita masukin ke head unit kita. Oke, kita ke sana. Nggak tahu sini kayaknya belum diadu sih irit-iritnya. Mungkin nanti baru challenge berikutnya, baru dikasih tahu challenge berikutnya apa. Oke, kita nyalain mobil. Let's go. Kita pokoknya harus menang dibanding Jason. Oke, sekarang kita udah keluar dari Wisma Indomobil dan gue seneng banget sih. Gue dapetnya yang hybrid. Oke, sekarang kita udah dari Wisma Indomobil. Sekarang kita mau menuju ke titik lokasi clue pertama ya. Ini sepertinya sih kita mau perjalanan jauh ya. Jadi harus isi bensin dulu karena kan tadi Bang Gopas sudah sempat mention kita mau uji efisiensi nih antara R3 hybrid dan juga yang non hybrid ini. Kebetulan gue dapet yang non hybrid. Tapi belum tahu nih rutenya bakal gimana. Tapi yang pasti ini pertama-tama kita disuruh dulu ke tempat pom bensin di daerah Menteng. Kalau kita lihat sih dari clue pertama ya, mungkin di sana kayaknya mau di fullin dulu karena kalau gue perhatiin ini bensin mobil ini juga nggak lagi full sih. Yang bikin gue pede dari mobil ini adalah meskipun sebenarnya kalau secara mesin ya R3 yang non hybrid dengan yang hybrid ini itu sebenarnya mesinnya masih sama, K15B, sama-sama K15B 1500 cc, tenaganya juga masih sama 104 PS dan torsinya 138 Nm juga. Tapi bedanya, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem mild hybrid yang mana dibantu dengan adanya 2 baterai listrik tambahan, yaitu 6 ampere dan juga 12 volt. Jadi 6 ampere itu dia akinya diperbesar dan juga ada sebuah baterai lagi yang ada di bawah joknya ini. Ini membantu banget untuk misalnya dia untuk berakselerasi, dia bantu dikit ya, ngeboost dikit dari 0 km per jam sampai 40 km per jam. Dan misalnya juga untuk, nih ketika macet-macet seperti ini, dia idling start stopnya tuh intuitif banget. Ketika kita pedal remnya agak diinjak lebih dalam, nyala lagi. Ketika kita injak pedal remnya agak dalam lagi, nyala lagi. Jadi gampang banget, lepas, nyala, terus injak, mati lagi mesinnya. Jadi luar biasa intuitif banget sih. Dan karena dia sudah ada baterai tambahan itu, dia tidak mengganggu sama sekali kelistrikan dari mobil ini. Jadi ini tetap dingin ya AC-nya. Gitu. Jadi Jason mungkin pada efisiensi challenge kali ini bisa irit, dia tetap irit sih, K15B itu tetap irit, tapi dia bisa mungkin kalau mau nyimbangin gue harus panas-panasan tuh. Tapi gue bakal buktiin kalau ini lebih hemat. Yang penting kan kakinya yang pinter, ya nggak? Oke, sekarang kita sudah ada di Jalan Rasuna Said, Kuningan ya, menuju ke Menteng ya. Itu titik lokasi pertama kita di pom bensin di daerah Menteng. Memang tadi si Bang Gopas sudah sempat mention kita akan uji efisiensi antara yang versi hybrid dengan yang non hybrid ini. Ya jujur, gue agak sedih sih, kecewa ya, karena gue nggak dapet yang versi hybridnya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini gara-gara gue tadi kalah lari nih, curang si Eja nih, dia head start tadi. 3, 2, 1, go! 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 Oke, kita udah mau sampai nih. Pom bensinnya kebetulan agak macet nih daerah sini. Dan sudah kelihatan SPBU-nya Pertamina. Ya dari depan gue sudah ada Eja, tapi ya pasti ya ini kayak fix tempatnya ini sih. Seperti sih bener sih harusnya ya. Karena dari jauh udah lihat ada Renner tuh. Udah ada salah satu kru kami di sana. Dia lagi nyuruh-nyuruh mobil jalan. Itu lucu banget nih orang. Wow, oke. Dia mau ngasih apa ya? Loh, kok ada Renner? Dia mau ngasih apa ini? Apa nih? Clue baru. Oke, siap. Wah, ada clue baru. Oke, clue baru. Oke. Bro, Bro, ada apa nih? clue baru. Oh iya. Udah ini kan. Oh ya, terima kasih. Mari, iya. Halo. Clue-nya kita harus isi full tank mobil ini. Lalu riset trip A dan average BBM kalian di MID. Oke, siap. Sekarang kita langsung aja isi dengan bahan bakar Pertamax. Kita matiin dulu AC. Dan mobil baru kita buka tangkinya. Oke, let's go. Total berapa diisi, Mas? 278.000 20 liter. Pas banget full tank. Oke. Sekarang giliran Jason yang ngisi.
Oke, kita sudah mengisi full tank si R3 non hybrid ini. Total harganya itu Rp461.521 ya, sebanyak 33,2 liter ya. Tadi udah lumayan kosong juga sih, tinggal 2 bar ya. Dengan kita mengisi dengan Pertamax. Siap. Gimana? Udah pada isi bensin? Udah dong. Udah Full. di reset MID-nya? Udah. Reset dulu ya. Udah reset. Trip A ya. Oke, trip A di nolin dulu. Sama average ya. No, average-nya dibikin Consumption. 0 dulu juga. Ini clue next-nya. Ya, makasih Oke, Bang. nah Yuk. ini tempat yang terakhir, tujuan terakhirnya. Tapi kalian harus lewatin checkpointnya ini. Nggak boleh langsung ke direct, langsung ke checkpoint akhir. Jadi kalian harus lewatin ini dan nggak boleh shortcut. Nggak boleh ngeliatin Google Maps yang ada shortcutnya. Dan juga misalnya, dan kalian nggak boleh matiin AC. Jadi kondisinya harus real time. Udah siap? Siap dong. Jadi masuk tolnya baru boleh di tol Pancoran gitu. Betul. Ini lewat Sudirman nih ya? Iya. Vinci ya? Nggak boleh lewat ini juga nih. Nggak boleh. Lewat flyover nih, harus yang bawah lewat Kuningannya. Wah, bawah. sengaja macet-macetan nih. Sengaja macet-macetan. Bos, mau rush hour nih. Hah? Biar real time. Biar di kondisi macet itu biar ketahuan irit ya kedua mobil ini. Oh, jadi kayak kejadian apa, orang tiap hari pakai mobil Commute di dalam kota. Relate ya. Betul. Relate sama kehidupan sehari-hari ya. Oke. Siap, Jadi Bos. sengaja dibikin ada yang lewat lampu merah. Oke, Jadi supaya siap, real Bang. time. Oke. Sip, udah siap? Siap. Nanti di tempat ini nanti kita gimana? Nah, nanti akan ada clue berikutnya. Oke. Oke. Let's go. Let's go. Nyalain AC lo ya. Ih, boros nih. Yaudah, yuk. Yes, challenge keempat, trip to the top. Di mana untuk menuju lokasi yang diberikan, peserta wajib melewati 3 lokasi checkpoint. Yang pertama harus melewati seberang gedung Da Vinci, lalu checkpoint kedua yaitu Simpang Rasuna di bawah flyover. Dan yang terakhir, gerbang tol Kuningan 2. Nah, akankah ada yang curang? Dan lokasinya sih kita tahun ini daerah Ciawi nih, jadi nggak boleh nggak lewat checkpoint ini. Nyebelin banget nih jurinya, sumpah. Pas ada aja otak lo. Tapi ini tetap adil, macet-macetannya tetap ada. Abis itu kita masuk tol, which is masuk tolnya juga masih cukup panjang. Jadi ya we'll see. Kita lihat apakah mobil ini bisa untuk perjalanan jauh. Sekarang kita sudah ada di Jalan Jenderal Sudirman ya, dan tadi Bang Gopes bilang kan kita harus melewati beberapa landmark ya. Salah satunya adalah Menara Da Vinci. Wah, ini padahal masih jam 3 sore tapi gelap banget karena mendung. Memang lately pas kita lagi syuting kayak gini nih memang Jakarta lagi sering banget hujan sih. Lagi zaman yang banjir itu ya. Ini Da Vinci, dan so far kalau ketemu macet malah kami happy. Kenapa? Karena mobil ini sudah memiliki sistem idling start stop. Jadi enak banget. oke, jadi sesuai, dan Eja juga kebetulan pas di depan gue. Tapi ini kondisinya lagi macet banget ya. Dan MID menunjukkan average rata-rata konsumsi bahan bakarnya itu 5,4 km per liter sejak tadi isi bensin ya, full tank. Oke, gue mulai ketar-ketir nih. Karena kan memang di R3 Hybrid tuh dia ada sistem idling start-stop ya, yang kalau macet-macetan malah dia bisa mematikan mesin. Jadi lebih membuat mobilnya tuh lebih efisien lagi. Mati mesinnya. Wow, jalan lagi? Wih, jalan lagi dengan mudah. Dan so far, walaupun dia macet-macetan kayak gini, ini total kita udah berjalan sejauh baru 2 kiloan sih. Tapi udah berjalan 2 kiloan gini dan macet-macetan seperti ini, kita masih di 10,6 km per liter di MID sih. Kita nggak tahu real time-nya, karena memang nanti pengukuran real time-nya ketika nanti sampai di tempat tujuan sih kayaknya. Ya, itu dia Menara Da Vinci. Oke, kita harus bermacet-macetan karena memang ini udah mau rush hour juga ya, udah jam 3:30 sore. Kita macet-macetan dulu, menikmati R3 Hybrid yang walaupun idling start stop-nya nyala, dia tidak akan kesulitan karena mobilnya tetap dilengkapi dengan baterai yang bisa mensupport AC-nya. Tetap nyala nih AC-nya. Oke, sekarang kita menuju checkpoint kedua. Tetap macet dari tadi perjalanan ya. Tadi lewatin jalanan depan Gatsu. Sesuai dengan clue-nya, kita harus melewati persimpangan Kuningan ya, Rasuna Said,
nggak boleh lewat flyover, kata Bang Kopas. Dan ini ya nggak apa-apa sih, gue seneng-seneng aja. Mungkin biar fair sih macet-macetannya. So far kita udah berjalan sejauh 6 kiloan dari tadi tempat pom bensin dan kita udah reset. Sekarang udah 17 ya, lumayan lah meningkat lah ya. Tapi kayak masih lebih boros dibandingkan dengan yang R3 Hybrid. Tadi sempat agak freeing up sedikit ketika di Gatsu. Karena tadi pas yang di Sudirman parah banget ya jalanannya. Jadi ini sekarang udah mulai di 10,1 km per liter lagi. AC masih tetap nyala, ini tetap kayak normal aja di lowest temperature. Terus fan-nya 1, jadi ya dinginnya masih optimal lah, nggak yang apa dibikin panas atau pakai mode heater gitu ya, enggak, tetap normal kayak orang ya kayak ke kantor biasa. Ini ceritanya kayak pulang kantor lah, anggap aja ini pas kebetulan sore juga. Berharap aja, berdoa semoga nanti kalau di jalan tol average-nya bisa naik terus. Sekarang sudah checkpoint ketiga, which is pintu tol gerbang tol Kuningan 2 atau lebih ke dekat gerbang tol di daerah sebelum Pancoran ya. Ya, ini jalan menuju ke sini juga tetap macet terus dari tadi. Jadi tadi kita dari Sudirman, Gatsu, Persimpangan Kuningan sampai ngantri tol di gerbang tol Kuningan 2. Ini macet banget. Tadi kami sempat di 10 km per literan, sekarang drop lagi di 9 km per liter nih, sekarang di MID sih. Sekarang turun lagi di 1/6,6 km per liter. Oke. Gue udah mulai ketar-ketir sih. Sedangkan dari tadi kayak Eja mati nyala terus tuh mesinnya tuh. Ada idling start-stopnya tuh benar-benar membantu banget sih kalau macet-macet kayak gini. Di Jakarta sedang hujan dan jam waktu pulang kantor, which is ini adalah waktu yang paling tepat untuk mengetes karena relate banget sama orang-orang di Jakarta atau di Jabodetabek yang mana yang sering commute ke kantornya mereka, yang sering melewati macet. Apakah teknologi mild hybrid dari mobil ini tuh sengaruh itu? Tapi kalau lancar ya gue sih masih bisa lawan sih harusnya ya. Nah, kebetulan banget nih kami tidak expect ya bakal semacet ini hari ini karena memang tidak tahu akan hujannya separah ini. Jadi ini bakal relate banget dan bisa melihatkan apakah perbedaannya signifikan. Kalau nggak signifikan juga nggak apa-apa, kita pengen tahu apakah si R3 Hybrid ini bagus untuk kalian yang tinggalnya commute. Oke, let's go. Oke, perjalanan dimulai. Tolnya juga begitu masuk, tolnya juga masih macet juga. Ini average-nya terus drop terus ya. Sekarang tadi di 6,6 average-nya kilometer per liter. Sekarang udah di 6,2 km per liter. Dan jalanan terpantau padat merayap ya di tol sini ya, di Pancoran sini. Bisa gue bilang ini masih menguntungkan gue sih. Wah, Jason udah masuk duluan tuh tadi. Dia sempat di satu sisi pas di menuju checkpoint ketiga atau gerbang tol Kuningan 2, dia bisa nyelip gue. Nah, sekarang dia di depan. Gak apa-apa, dia ngebut-ngebut aja biar boros gitu. Semoga nanti lo selepas di tol dalam kota udah masuk Jagorawi bisa lebih lancar dan average-nya bisa lebih bagus lagi di R3 non-hybrid ini. Oke, since keduanya telah menyelesaikan checkpoint, maka Jason dan Eja sudah boleh menuju lokasi yang telah kami berikan dan di sana telah menunggu kejutan-kejutan lainnya. Ya, sekarang kita udah di tol Jagorawi dan tetap masih macet juga. Ini bahkan dari tadi sampai dari pertama kali masuk tol, terus pindah tol Cawang yang menuju Jagorawi ini aja, tadi masih macet banget. Ini udah di kilometer 11, bentar lagi itu pintu tol keluarnya Cibubur, tapi kita masih terus lagi ke arah Bogor ya, Ciawi. Dan so far kita sekarang udah berjalan sejauh 24,2 km, 24,3 km. Dan average full consumption di MID sudah 11,1 km per liter. Bener kan? Dia naik terus nih. Sekarang average rata-rata konsumsi bahan bakarnya itu di 9,9 km per liter. Watt. Ya beti-beti lah ya. Makanya kalau R3 yang non-hybrid ini, kalau kita jalan rata, enak, nggak macet, itu terhitung hemat loh ya. Lumayan nih naik terus ya. Mudah-mudahan nanti sampai di Bogor, Ciawi kita lebih hemat jika dibandingkan dengan yang hybrid. Average speed kita kalau lihat di MID, kita hanya averaging di sekitar 15 km per jam.
ya. Even sampai sudah masuk tol ini, jadi belum menambah kenceng lagi. Di bawah rata-rata kami tes biasanya, kalau kami tes kan biasanya sampai 22 km per jam. Jadi ini di bawah tes rata-rata dalam kota. Karena ini macetnya tiba-tiba di atas rata-rata sih. Yang kami rasakan ya, ketika di dalam tol gini ada problem sedikit nih di Suzuki R3 yang mild hybrid ini. Kalau di tol itu dia kerap menyalakan regenerative braking, jadi ketika kita pengen coasting, dia tuh malah ketahan. Nah ini nyala nih, sekarang nih. Jadi kita ketika mau jalan, dia tuh malah menahan impact dari mobilnya, jadi nggak bener-bener bisa coasting, jadi agak sedikit menahan laju. Jadi pinter-pinternya kita untuk menahan laju. Tapi enaknya mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control, fitur terbaru yang ada di Suzuki R3 facelift ini, yang mana sudah bisa start dari 40 km per jam nih. Di 60 km per jam, nyalain aja cruise control, dia bisa konstan, menjaga efisiensi, dan yang pastinya mengurangi dampak dari regenerative braking di mobil ini. Oh ya, sekedar informasi saja, jadi unit R3 baik yang hybrid ya sebelah gue, dan juga yang versi non-hybrid yang lagi gue bawa sekarang, itu sama-sama merupakan tipe GX ya. Jadi, tapi bedanya kalau tipe GX yang non-hybrid ini, dia tipe GX yang pre-facelift. Jadi yang pre-facelift awal-awal gitu ya. Nah bisa terlihat sekali perbedaannya dari penggunaan head unitnya yang ukurannya masih kecil dan terlihat sangat aftermarket ya. Dia mereknya JVC di sini. Dan untuk pengontrolan AC-nya dia juga masih yang model putar seperti manual gitu ya, kompor seperti ini, belum digital. Lalu kemudian juga untuk baris keduanya dia masih belum menggunakan armrest ya, armrest tengah, dan begitu pula juga untuk headrestnya belum ada. Untuk baris ketiga dia juga belum disematkan dengan hand grip gitu ya untuk penumpang baris ketiganya. Lalu kemudian perbedaannya lagi yang di sisi eksteriornya, di R3 non-hybrid GX yang pre-facelift awal-awal ini dia masih menggunakan velg yang sama ukurannya dan desain yang sama dengan yang versi GL-nya. Sedangkan kan kalau yang facelift tuh dia udah dibedakan ya antara tipe GX dengan yang tipe GL-nya. Ya sekarang kita dari kilometer 24, Jason depan gue persis. Tadi sempat samping-sampingan dan sempat gue tanya dia range-nya MID-nya, di MID itu berapa, average consumption-nya. Dia bilang di 11,9 dan posisi pas gue tanya itu di 13 pas. Itu artinya makin terpangkas ya. Tadi sempat jauh, sempat beda 3 km per literan, sekarang bedanya tinggal 1,1 km per literan. Wow, semakin tipis. Sekarang kami posisi udah di 13,3 km per liter sih. Enaknya mobil ini kami nggak perlu capek-capek, tinggal set aja cruise control di 70 km per jam, udah dia bisa jalan terus ya. Karena memang sebenarnya kamu mau lebih cepat lagi di 80 km per jam, tapi jalanannya juga masih agak padat, depan padat, dan kebetulan hujan, kami menghindari adanya terjadi bahaya lah ya. Oke CVT, since kita lagi adu efisiensi, ada sedikit tips nih untuk berkendara efisien. Tips yang paling pertama yaitu adalah perhatikan tingkat angin dari ban kita sebelum berkendara. Ban yang paling optimal itu isi anginnya itu adalah di range 28 hingga 33 PSI. Tapi memang kembali lagi pada standar mobil masing-masing memang berbeda-beda. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan pintu pengemudi, standar tekanan angin mobil kalian tuh berapa. Kalian bisa cek. Nah biasanya memang ada anjurannya kalau misalnya ketika diisi penuh berapa PSI, kalau diisinya sedang kosong berapa PSI. Pastikan pada tekanan angin yang optimal untuk menjaga efisiensi. Yang kedua yaitu adalah menjaga RPM di 2000 RPM. Ketika misalnya kalian cruising seperti ini nih, jalan tol gitu ya, dan misalnya atau misalnya jalan biasa gitu ya, pastikan kalian tidak memaksa pedal gas kalian sehingga membuat RPM-nya bisa lebih tinggi dari 2000 RPM. Pada putaran mesin di 2000 RPM, mesin bisa bekerja sangat optimal, masih bisa menggerakkan mobil, namun tidak membuat mobil lebih boros. Yang ketiga yaitu melanjutkan yang dari 2000 RPM itu artinya kalian sangat dilarang sekali untuk akselerasi hard. Jadi misalnya tiba-tiba stop and go, kayak tadi pertama kami macet ya di daerah Sudirman, di daerah Gatot Subroto. Itu kalian kalau ketika misalnya depannya jalan, jangan langsung digas agak lebih dalam gitu. Pastikan kalian berjalannya secara gradually, pelan-pelan gitu ya. Jangan langsung digas, pelan-pelan aja, gradually gitu. Dan juga pastikan sebisa mungkin late braking. Ini memang agak kontroversial, tapi beberapa teman-teman kami ketika kami pernah kompetisi efisiensi di acara-acara brand apapun, rata-rata yang menerapkan late braking bisa mendapatkan efisiensi yang paling baik. Luar biasa, karena memang dengan late braking
pastinya kita juga memanfaatkan dulu engine brake dari mobil, dan baru di akhir-akhir kita meng-brake dari mobil. Karena ketika kita menginjak rem terlalu dini gitu ya, power loss-nya juga terlalu dini juga terjadi. Kalian juga bisa memanfaatkan, kalau misalnya kalian perjalanan jauh cruising seperti ini, kalian bisa memanfaatkan fitur cruise control yang ada di mobil kalian, sehingga kecepatan mobil lebih konsisten. Dan dengan kecepatan mobil lebih konsisten, lebih konstan, itu juga bisa meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir, kalian juga bisa memanfaatkan kalau mobil kalian memiliki fitur idling start stop seperti di R3 Hybrid terbaru ini, kalian bisa memanfaatkan fitur itu ketika macet-macetan. Jadi pastikan kalian injak remnya agak lebih dalam sehingga dia bisa langsung menyalakan sistem idling start stop-nya. Karena ketika sistem idling start stop-nya menyala, mobil itu disupport dengan adanya dua baterai ini, 12 volt dan juga 6 ampere. Jadi sehingga tidak memberatkan kinerja mesin yang menggunakan bensinnya itu. Jadi bensinnya tidak terbakar. Jadi lumayan lah, kita masih bisa mengakses entertainment, AC, dan pastinya tidak mengeluarkan sama sekali bensin di situ. Itu bisa meningkatkan efisiensi sekali. Oke, sekarang kita ada di gerbang tol Ciawi. Kita mau bayar tol dulu di sini. Ya, dan kita sudah menempuh jarak sekitar 58 km. Dan nanti kita akan menuju puncak ya. Karena nanti sepertinya dari location-nya itu di pom bensin di daerah puncak kali ya. Nanjak juga nih. Ini atas permintaan netizen kayaknya ya. Habis ngerasain macet-macetan, rute tol, habis itu rute tanjak-tanjakan. So far sekarang kita udah berjalan di 14,8 km per liter. Dan kilometernya kita sudah menempuh sejauh 57,6 km. Kita lihat yang mana yang akan lebih disadvantage. Mobil yang dengan tanpa teknologi mild hybrid, yang mana memiliki tenaga yang jadi agak kurang terbantu, atau mobil yang memiliki mild hybrid dibantu tenaga listrik tapi memiliki bobot lebih berat. Mana yang bisa nih tanjakan, kita lihat aja. Wah, ini challenging banget ya. Tadi sempat ngecek ke Jason, jaraknya mulai makin terpangkas ketika di jalan tol. Tapi kita lihat aja, tapi tetap masih iritan yang hybrid sih. Nanti kita lihat aja deh. Ya, memasuki akhir-akhir dari challenge kali ini, kejutannya adalah peserta akan mengarungi rute tanjakan. Nah, manakah yang akan kalah di fase-fase akhir ini? Oke, sekarang kita sudah keluar di pintu tol Taman Safari ya tadi ya. Ini sekarang kita lagi ada di Jalan Raya Ciawi Cianjur. Begitu keluar, terus langsung depan gerbang Vimala Hills, ini agak macet. Kami malah senang sih ketemu macet sih kayaknya. Ya, karena kita bisa mengaktifkan fitur yang tidak dimiliki oleh R3 non-hybrid, yaitu idling start stop-nya. Yes. Oke, dan sekarang average konsumsi bahan bakarnya rata-ratanya itu malah menurun sekarang di 13,7 km per liter ya. Ini kayaknya karena ini ya, kita udah mulai menanjak tadi dari keluar pintu tol Ciawi, jalannya udah mulai naik gitu ya. Sekarang sudah di 14,7 km per liter. Ini nanjak, Jason depan kami persis. Jadi dia emang kakinya nggak sabar kali ya. Dari tadi kami sih sabar ya. Kita lihat nih, ini masih nanjak. Rutenya nanti di sebelum Taman Safari ada pom bensin, kita akan berhenti di pom bensin itu. Gitu. Nah, di sana nggak tahu, nanti kita lihat perintahnya, mungkin disuruh isiin full lagi, sisanya berapa mungkin nanti dihitung sama Gopas dan tim kami yang lainnya. Stay tune, kita lagi di puncak nih, lagi hujan-hujan, dingin gitu, tapi sayangnya sendiri. Makin nanjak, makin malam, sudah jam 17.49. Tadi udah lewatin Taman Safari, nanjak terus jalannya ya, naik terus. Tetapi ya kompensasinya alhasil average consumption fuel-nya itu menurun lagi di 12,5 km per liter ya. Itu tapi selama perjalanan tadi, selama di puncak ini, dari tadi gue dan Eja kita saling memonitor nih berapa sih average-nya, dan semakin lama tuh semakin mendekat gitu gap-nya ya. Nah, lokasi pom bensinnya ini sebentar lagi sampai kita. Kru kita udah nunggu di sana, udah sampai. Nanti kita katanya mau dikasih clue lagi terakhir. Mungkin kayaknya di sana sih clue terakhir cuma disuruh fullin, nanti kita dilihat sisanya berapa sih. Jadi kita lihat aja, kita coba apakah R3 Hybrid ini bisa lebih irit dibanding
R3 non-hybrid. Since rutenya ini beragam banget ya, hampir mengcover semuanya ya. Mulai dari yang kita macet-macetan, mulai dari kita hampir akhirnya masuk tol pun masih agak macet, tol lowong, habis itu mulai nanjak, macet di nanjak. Jadi memang bener-bener ini mengcover semuanya ya. Nanjakan di puncak kalian tau lah kalau hampir lewat Taman Safari, macetnya seperti apa dan nanjaknya seperti apa. Ini masih nanjak terus nih, masih nanjak nih kondisinya. Iya, ini bertanda baik. Oke. Nah, ini dia pom bensinnya. Nih kita sampai. Oke, di mana kru kita? Di mana? Oh, itu dia udah nunggu deh. Ini, wah ada Rainer lagi. Woi. Oh, Rainer. Q card terakhir. Oke, Q card terakhir. Oke, Q card terakhir kita udah sampai di SPBU yang disuruh. Kita isi kembali bensin kalian dan lihat berapa liter terpakai hingga sampai di SPBU ini. Lihat kita sekarang antri dan oke, seberapa banyak bensin yang terpakai sekarang. Oke, kita lihat MID 13,2 km per liter dan total rutenya 75,9. Oke, kita fullin. Kita lihat berapa liter yang terpakai dan itu baru metode full to full yang sebenarnya. Oke, kita udah sampai di SPBU ya, di puncak. Sekarang langsung aja kita isi full lagi si R3 non-hybridnya. Oke, kita matiin AC-nya. Let's go. Full. Pertamax ya. Oke, sekarang kita udah di SPBU dan kita mau isi lagi full si R3 non-hybridnya ini dengan Pertamax ya. Full, Pak. Siap, makasih. Siap. Untuk informasi pembayarannya mesti tunai aja ya? Oh, tunai aja? Iya. Oh, iya. Oke. Kita isi pakai RON 92 lagi ya. Wah, 2 liter doang. Wah, coba Mas, fullin Mas. Kita lihat sudah 6 liter terisi, 7 liter lebih. Oke. 7,9 liter kita isinya. Oke. Masih bisa? Eits, nggak boleh ngintip. Hasilnya akan kami umumkan setelah ini. Oke, sekarang kita udah ada di penghujung challenge ya. Tadi kurang lebih kita perjalanan menempuh sekitar 76 km. Oke. Ya, Eja tadi menempuh 75,9 km. Yes, di MID tadi sebelum difoto 75,9. Di Jason 76,7. Berarti enggak, dia banyak selip. muter-muter. Dia selip berarti ini tandanya. Racer. Gue liat sih tadi dia pas gue di jalan tol dia kayak nggak sabar gitu. Super tembak ya, super tembak. Soalnya dia katanya tadi tiap kita follow up lewat MID, monitor ya. dia makin lama makin tipis gapnya kalau dari MID. Antara kita berdua kita telepon-teleponan, MID-nya dia, Jess berapa Jess? Udah segini. Tadi awalnya tuh bedanya bisa sampai 3 km per liter ya. Benar. Terus lama-lama kok pas habis lewat tol udah makin 2, terus 1,1, terus ujungnya pas terakhir pas nanjak 0,8 ya sempet. Gue udah panik banget, gue makanya lebih kalem bawahnya. Mungkin gue terlalu pede ya daripada pas sosok ngebut-ngebut. Udah tinggal dikit, nggak kekejar juga gitu. Padahal ini kan udah bus hybrid ya, dia harusnya yang lebih pede dong. Iya sih. Oke Mas, sip. Oke, ini tadi pas pengisian terakhir udah ada di gua ya, jadi kita pakai metode full to full. Oke. Nah, pertama gue bacain dari Jason. Oke. Oke, siap Bang. Tadi menempuh sekitar 76 kilo ya. 76,7 km ya. 76,7 kilo. Ya. Nah, ini tadi pengisiannya mencatatkan angka di 8,170 liter. Oke. Jadi, kalau dibagi dengan metode full to full, berarti 76,7 dibagi 8,1 sekian ya? Iya. Berapa tuh Bos? 9,3-an. 9,3 km per liter. Dia padahal terakhir pas udah sampai SPBU tuh di 12,4 km per liter loh. Tapi kalau metode full to full-nya Berarti deviasi lu lumayan tinggi, Jess. tinggi. Wah, lumayan juga deviasinya ya. Deviasinya gini. Emang tuh MID Suzuki yang lama memang agak problem di situ ya. Oh, I see. Oke. Nah, kalau dulu di MID berapa? 13,2 km per liter. 13,2 km per liter. Oke, Realnya Tadi dengan metode full to full dengan 76 km 75,9 km ya, lo mengisi di 5,720 liter. 5,720. Iya, 5,7 literan lah. Itu berarti sekitar Yes, berarti kalau dibagi itu berarti sekitar 13,8 km per liter. berarti lebih dari MID-nya dong. Tapi sebenarnya secara deviasi aman, Jess. Iya. Karena secara deviasinya kan gue 13,2. Yes.
Oh, lu nilai akhirnya 13, berarti ini sekarang lebih- MID Suzuki yang modern berarti udah lebih akurat ya, lebih akurat berarti. Oh yes, berarti pemenangnya gue dong. Iya, pemenangnya untuk challenge ini dimenangkan oleh Reza RFR dengan R3 hybridnya. Di video ini kita juga bisa buktiin ya, ternyata teknologi hybrid ini bisa menunjang efisiensi di dalam kota juga di luar kota. Dan iya, gue salut sih pas sama lo pas. Karena apa? Karena turns out rute yang lo pilih itu menggambarkan hampir semua rute. Jadi maksudnya Dalam kota pas ngisi dapet. dalam kota macet-macetan, dan kita pas banget jalan tuh pas pulang kantor ya. Iya, rush hour. Rush hour di Jakarta yang which is hujan. Ya. Terus sekarang emang lagi macetnya gila-gilaan. Kelar. Terus sempat ngerasain tol yang namanya tol masih macet juga. Benar. Tol yang udah mulai lancar, tol kosong, Tol ya. kosong. nanjak-nanjakan yang macet. Jadi kayak hampir Betul. semua rute dilewatin sih. Semua Iya. kemungkinan ya di jalan tuh medannya tercermin ya tadi Tercermin. perjalanan kita tadi. Untuk menempuh 75,9 km atau 76 kilo untuk pakai R3 hybrid ini, misalnya kalau kalian pakai ke puncak atau daerah yang banyak nanjak, Ya. mungkin kalian hanya membutuhkan sekitar 79.000 saja ya. Iya. 14.000 ya, bulatin 14.000 kali 6 liter. Bener, 80. Iya, karena memang Ya, memang ya sekarang kami pakai BBM Oktan 92 yang mana harganya 13.900. Ya. Ya, dia udah dibantu sama tenaga mild hybrid. Mungkin Ya. itu yang menjadikan efisien, dan tambah lagi MID-nya udah lebih reliable ya. Iya ya, lebih akurat ya Lebih akurat sekarang ya. Oke CVT, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Suzuki Sejahtera Buana Trada yang sudah menyediakan 2 makasih. unit mobil ini Terima untuk kasih. kita challenge. Yes, Luar kita biasa mau banget. membuktikan bahwa gimana sih, bener nggak sih katanya kan ada rumor R3 yang non hybrid ini masih malah lebih. bisa lebih irit. Dan ternyata untuk kali ini dengan rute yang sudah kami pilih, R3 hybrid ini bisa menghasilkan Ternyata efisiensi yang lebih baik. Ternyata kita berhasil membuktikan kalau ternyata teknologi hybridnya nggak percuma. Nggak percuma, Yes. lumayan loh, bedanya 4,5 km per liter. Itu lumayan banget sih. Kerasa loh. Kerasa banget. Makasih banget Suzuki Sejahtera Buana Trada yang sudah menyediakan 2 unit ini. Kalau Terima kasih. tanpa Suzuki ini kita belum tentu Video ini dapetin nggak ya. akan tayang. Nggak akan tayang. Nggak ada di Apa challenge ya? ini nih. Juga kalau kalian tertarik untuk membeli Suzuki, kalian bisa hubungi aja Mbak Erika melalui nomornya di sini. Kita Dan- taruh di deskripsi. taruh di deskripsi. Dan kalau kalian tertarik juga untuk membeli 2 Suzuki ini atau Suzuki R3 yang hybrid nih yang baru, kemana aja caranya? Oh, bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id Betul ya. banget. Di situ banyak banget pilihan katalog mobil yang kalian inginkan sesuai kebutuhan. Yes. Atau kalau kalian misalnya cuma mau sekedar konsultasi aja nih, masih bingung. Udah yakin ya R3 sebenarnya. Tapi yang non hybrid apa yang hybrid? Nah, konsultasi aja sama kami. Yes. Kompetitif. Pastinya jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Nah, selain berita seputar dunia otomotif, kalian bisa lihat di Instagram kita tadi. Yap. Kalian juga bisa membacanya di website kami di cvtindonesia.co.id. Di situ banyak banget ya berita seputar dunia otomotif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang terpercaya dan teraktual. Gue Reza RFR, Gue Kopas Tobing. Gue Jason Andika Syarif. kita pamit undur diri. Stay tuned. It's a wrap. Yay.